Halo, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari kongruensi. Oke, nah pada video ini saya khusus akan membahas tentang tes keterbagian ya, bagian dari aplikasi di kongruensi ini. Oke, kita lihat dulu bagaimana tes keterbagian ini. Oke, kita lihat di sini teori kongruensi dapat digunakan dalam pengembangan tes sederhana untuk menguji apakah bilangan bulat n itu dapat dibagi oleh bilangan bulat m ya. Jadi kita akan lihat di sini apakah suatu bilangan bulat itu bisa dibagi oleh bilangan bulat lain. Oke, misalnya n sama dengan kita tuliskan dalam bentuk AK kurang 1 sampai dengan A1 A0 basis 10. Maka boleh ini kita tuliskan N sama dengan AK kali 10 pangkat K tambah AK1 kali 10 pangkat K kurang 1 ditambah sampai seterusnya ya. Sampai nanti dengan A1 kali 10 ditambah dengan A0. Di mana di sini AJ ini adalah mulai dari 0 sampai dengan 9. Untuk C itu dari 0 sampai dengan K. Oke, kalau saya terjemahkan bentuk umum ini adalah contoh ya. Saya buat misalnya 315. Maka ini kan sama dengan ini adalah pangkat 0, pangkat 1, pangkat ini adalah puluhan ya, ratusan. Atau boleh saya tuliskan ini adalah 3 kali 10 pangkat 2 ditambah dengan 1 kali 10 pangkat 1 ya. Ditambah dengan 5 dikali dengan 10 pangkat 0. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan bentuk begini ya, kalau misalnya dia di basis 10. Kalau di basis yang lain tinggal kita kalikan aja dengan kali 10, basis itu sendiri pangkat si ininya ya, pangkat si K-nya. Oke, nah bentuk umum ini, jadi kalau misalnya N bentuknya AK kurang 1 sampai dengan A1 A0 basis 10, nah berarti ini kita bisa tuliskan bentuk seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu gimana caranya untuk menentukan apakah sebuah bilangan habis dibagi 10. Nah, kita lihat di sini divisibility test for n ya. Oke, kita akan lihat bahwa di sini 10 itu kan kongruen dengan 0 mod 10 ya. Jadi, kalau misalnya ada n kongruen dengan A0 mod 10, nah n ini bisa dibagi 10 kalau si A0-nya ini, jika dan hanya jika si A0-nya ini bisa dibagi 10. Oke, artinya kalau bisa dibagi 10 di mod 10 artinya adalah jika dan hanya jika si A0 ini sama dengan 0. Gitu ya. Jadi sebuah bilangan itu bisa dibagi 10 jika dan hanya jika digit satuannya itu sama dengan 0. Oke. Nah, gimana caranya? Itu untuk yang habis dibagi 10 ya. Bagaimana kalau habis dibagi 10 pangkat I? Nah, divisibility test for 10 pangkat I kita lihat dulu. Nah, 10 itu kan kongruen dengan 0 mod 10. Jadi kalau kita mau buatkan 10 pangkat I kongruen dengan 0 mod 10 pangkat I. Jadi 10 pangkat 2, 100 ya, kongruen dengan 0 mod 100. Untuk setiap bilangan bulat positif I. Nah, jadi sebuah bilangan bulat N dapat dibagi 10 pangkat I jika dan hanya jika bilangan tersebut terbentuk oleh, perhatikan di sini, I digit terakhir yang habis dibagi dengan 10 I. Oke, seperti kita lihat, kalau kita ketahui kalau saya punya misalnya 100, berarti ini adalah 1 kali 10 pangkat 2 gitu ya. Atau saya buatkan 200, berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat 2. Oke, nah berarti di sini boleh kita tuliskan sebuah bilangan bulat N dapat dibagi I 10 pangkat I jika dan hanya jika bilangan tersebut terbentuk oleh I digit terakhir yang habis dibagi 10 pangkat I. Oke, berarti I digit terakhir ini habis dibagi oleh 10 pangkat I. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Selanjutnya ya kita lihat kalau habis dibagi 2 pangkat I. Oke, seperti kita tahu 10 ini kan kongruen dengan 0 mod 2 ya, karena 10 pangkat I kongruen dengan 0
mod 2 pangkat I untuk setiap bilangan bulat positif I. Oke. Boleh kita tuliskan di sini N ini, maka ya kita tuliskan N itu kongruen dengan A0 10 mod 2. Atau bisa juga kita tuliskan N kongruen dengan A0, A1, A0 basis 10 mod 2 pangkat 2. Atau N kongruen dengan A2, A1, A0 basis 10 mod 2 pangkat 3. Sampai dengan N kongruen dengan AK1, AK2, sampai dengan A2, A1, A0 basis 10 mod 2 pangkat K. Oke, nah perhatikan di sini A1, A2 ini adalah bilangan-bilangan ya, mulai dari 0 sampai 9 ya. A2, A1, A0. Oke, tapi ini kita bicara di basis 10. Nah, jadi sebuah bilangan bulat N dapat dibagi 2 pangkat I jika dan hanya jika bilangan tersebut terbentuk oleh I digit terakhir yang habis dibagi 2 pangkat I. Perhatikan di sini 2 digit terakhir ya. Sorry, I digit terakhir. Kalau 2 pangkat 1 berarti 1 digit terakhir. 2 pangkat 2 berarti 2 digit terakhir. 2 pangkat 3 itulah 3 digit terakhir. Kalau 2 pangkat K berarti K digit terakhir. Oke. Nah, kita akan buatkan contohnya. 32.688.88.048. Apakah habis dibagi 2? Nah, seperti kita tahu, kalau habis dibagi 2 itu berarti adalah dia satuannya bilangan genap. Nah, kelihatan di sini satuannya adalah 8 ya. Pasti habis dibagi 8 itu habis dibagi 2. Oke, maka bilangan ini pasti habis dibagi 2. Karena 2 itu habis pembagi dari 8 ya. 2 pembagi dari 8. Nah, apakah dia habis dibagi 2 pangkat 2? Nah, kita lihat 2 digit terakhirnya, berarti 48. 48 apakah habis dibagi 4? Ya, sehingga bilangan ini habis dibagi 4 ya, karena 4 pembagi dari 48. Apakah habis dibagi dengan 2 pangkat 3? Kita lihat berarti 3 digit terakhir. 3 digit terakhir itu adalah 48 ya. 48 apakah habis dibagi dengan 8? Ya. Ya, sehingga bilangan ini juga habis dibagi 8. Apakah habis dibagi dengan 16? Kita lihat kalau 2 pangkat 4 berarti kita lihat 4 digit terakhir. 8.048. Sehingga ini habis dibagi 8.048 habis dibagi 16 ya. Jadi bilangan ini habis dibagi dengan 16. Nah, apakah habis dibagi dengan 2 pangkat 5? 2 pangkat 5, 32 ya. Nah, kita lihat berarti adalah 5 digit terakhir. 88.048. Apakah habis dibagi 32? Enggak ya. Karena 32 itu bukan pembagi dari 88.048. Oke, begitu caranya mengecek tanpa kalkulator ya. Oke, nah gimana cara menentukan apakah sebuah bilangan harus dibagi 5? Oke, ini konsepnya sama ya dengan si bilangan 2. Oke, kita lihat dulu divisibility test for 5 ya. Karena N adalah kongruen dengan A0 di mod 5, maka N dapat dibagi 5 jika dan hanya jika A0 itu dapat dibagi 5. Si sisanya ini. Oke, digit satuan yang hanya bisa dibagi 5 itu hanya adalah 0 dan 5. Jadi ingat, sebuah bilangan bulat dapat dibagi 5 jika dan hanya jika digit satuannya adalah 0 dan 5. Nah, gimana kalau untuk menentukan 5 pangkat I? Apakah caranya sama? Ya, caranya sama ya. Kita lihat divisibility test for 5 pangkat I ya. Oke, tadi kita berdasar lagi 10 itu kan kongruen dengan 0 mod 5 ya, maka 10 pangkat I kongruen dengan 0 mod 5 pangkat I. Ini untuk setiap bilangan bulat positif I ya. Jadi sama dengan divisibility test untuk 2 pangkat I. Jadi sebuah bilangan bulat N dapat dibagi 5 pangkat I jika dan hanya jika bilangan tersebut terbentuk oleh I digit terakhir yang habis dibagi 5 pangkat I. Jadi konsepnya mirip dengan 2 pangkat I ya. Kita buat contoh, misalnya 15.535.375 ya. Habis dibagi 5 enggak? Nah, kita lihat satuannya saja. 5 pembagi dari 5 bukan? Ya. Jadi boleh kita tuliskan ini habis dibagi 5 ya. Karena tadi 5 pembagi dari 5. Ini habis dibagi dengan 5 pangkat 2 enggak? Nah, kita lihat 2 digit terakhir, 75. Apakah habis dibagi dengan 25? Ya, jadi bilangan ini pasti habis dibagi dengan
25 ya, karena tadi 25 itu membagi dari 75. Untuk 5 pangkat 3, maka kita lihat 3 digit terakhirnya. Oke, 5 pangkat 3 berarti 125. Apakah 375 itu habis dibagi dari 125? Ya. Jadi bilangan ini pasti habis dibagi 125 ya. Karena apa tadi? 125 habis dibagi dengan 375. Nah, apakah habis dibagi dengan 625? Untuk mengecek 600 habis dibagi dengan 5 pangkat 4, kita lihat 4 digit terakhir. 625 itu tidak habis dibagi, bukan merupakan membagi dari 5375. Jadi 625 itu juga bukan pembagi dari bilangan ini ya. Oke, karena 625 itu bukan pembagi dari 5375. Oke, itu untuk pembagian untuk bilangan 10, 2, dan 5. Nah, sekarang kita akan lihat gimana cara menentukan apakah sebuah bilangan habis dibagi 3 atau 9. Nah, kita bergerak dari modulo lagi ya. Kita lihat dulu divisibility test for 3 and 9 ya. Nah, 10 itu kan kongruen dengan 1 mod 3 ya. Dan 10 itu juga kongruen dengan 10 kongruen dengan 1 mod di 9 juga. Jadi berdasarkan teorema-teorema yang dibuktikan pada video-video sebelumnya, maka 10 pangkat K pasti kongruen dengan 1 pangkat K ya. 1 pangkat K itu adalah 1 mod 3. Dan tentu saja kongruen dengan 10 pangkat K ini kongruen dengan 1 mod 9. Jadi boleh kita tuliskan tadi AK kurang 1 sampai A1, A0 basis 10. Tadi saya sudah jelaskan ya bentuk ini dalam bilangan. Ini berarti boleh kita tuliskan AK kali 10 pangkat K ditambah AK1 kali 10 pangkat K kurang 1 sampai dengan A1 kali 10 tambah dengan A0. Nah, tadi kita sudah buatkan di atas ini bahwa 10 pangkat K itu kan kongruen dengan 1. Maka boleh kita tuliskan AK ini 1. Ya, AK kali 1. AK kurang 1 kali 1 gitu ya. Maka hasilnya kita tuliskan AK tambah AK kurang 1 tambah sampai tambah A1 tambah dengan A0 modulo 3. Sama di modulo 9 juga seperti itu. Makanya untuk mengecek dia habis dibagi 3 atau enggak, kita lihat berarti jumlahnya, digitnya ini dijumlahkan. Ya, dari bentuk ini. Oke, nah kita tinggal lihat ya, digit-digitnya. Kalau dia habis dibagi 3 atau 9, kita lihat digitnya habis dibagi 3 enggak? Jumlah digitnya itu habis enggak dibagi 3 atau 9. Oke, kita buat dulu contohnya. 4.127.835. Apakah ini habis dibagi 3? Oke, caranya adalah kita jumlahkan aja digitnya. 4 tambah 1 tambah 2 tambah 7 tambah 8 tambah 3 tambah 5. Ya, ini berarti jumlahnya adalah 30. Habis dibagi 3 enggak? Ya, habis dibagi 3 ya. Jadi bilangan ini pasti habis dibagi 3. Oke, kemudian ini habis dibagi 9 enggak? Oke, kita ceknya 30 itu habis dibagi 9 enggak? Enggak ya. Makanya bilangan ini enggak habis dibagi 9. Karena tadi 9 bukan pembagi dari 30. Nah, kita udah lihat dari tadi adalah bilangan-bilangan 2, 3, 9, 5, 10 udah kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk divisibility test untuk 11. Ya, gimana caranya menentukan apakah sebuah bilangan itu habis dibagi 11 enggak? Oke. Nah, kita lihat dulu. 10 ini kan kongruen dengan min 1 mod 11 ya. Atau boleh kita tuliskan 10 pangkat I kongruen dengan min 1 pangkat I mod 11. Jadi, kita tuliskan di sini AK kurang 1 sampai A1 A0 basis 10 itu sama dengan AK kali 10 pangkat K. Ini seperti yang di atas tadi ya. Berarti kita gantikan aja di sini 10 pangkat K dengan min 1. Oke, min 1-nya tergantung dari min 1 pangkat K kurang 1 gitu ya. Jadi ingat bilangan min 1 kalau dipangkatkan dengan bilangan ganjil maka hasilnya adalah min 1. Kalau pangkatkan bilangan genap hasilnya adalah genap. Positif berarti ya. Positif 1. Jadi kita lihat dari belakang aja ya. Maka ini kita tuliskan A0 maka A1 kali 10. 10 tadi kongruen dengan min 1 kan berarti min A1. Oke, pangkat A2 berarti dia adalah A1 pangkat 10 pangkat min 1 pangkat 2 berarti adalah positif kan? Berarti ditambah dengan A2 gitu ya sampai dengan nanti AK pangkat AK kali min 1 pangkat K. Jadi nanti positif dari belakang ya tapi ya supaya karena nanti si K-nya ini kita lihat apakah genap atau ganjil. Berarti positif, negatif,
negatif sampai seterusnya. Oke. Nah, jadi kita bisa tuliskan suatu bilangan basis 10 dapat dibagi 11 jika dan hanya jika A0 dikurang A1 ditambah A2 ditambah dikurang A3 ditambah sampai dengan A4 sampai dengan min 1 pangkat K AK habis dibagi 11. Ya. Jadi ada positif, negatif dijumlahkan lah ya. Itu jumlahnya tuh habis dibagi 11. Itu untuk mengecek apakah dia habis dibagi 11. Oke, kita buat contohnya. 723.160.823. Apakah ini habis dibagi 11? Nah, kita jumlahkan. Berarti tadi berdasarkan yang di atas ya. Maka kita buat 3 dikurang 2 ditambah 8. Gitu ya, kita cek. 3 dikurang 2 ditambah 8, dikurang 0 ditambah 6, dikurang 1 ditambah 3, dikurang 2 tambah 7. Nah, itu yang kita jumlahkan. Tapi ada yang negatif, ada yang positif. Nah, hasilnya adalah 22. 22 ini habis dibagi 11? Ya. Jadi bilangan itu pasti habis dibagi 11. Oke, kemudian kita buat contohnya 33.678.924. Apakah ini habis dibagi dengan 11? Oke, kita lihat. Berarti kita jumlahkan tadi ya, 4 dikurang 2 ditambah 9 dikurang 8 ditambah 7 dikurang 6 tambah 3 dikurang 3 sama dengan hasilnya adalah 4 ya. Oke. 4. Apakah itu apakah 11 pembagi dari 4? Bukan. Jadi bilangan ini enggak habis dibagi 11. Oke. Nah, kita lihat selanjutnya. Gimana untuk menentukan sebuah bilangan itu habis dibagi 7, 11 dan 13 enggak? Nah, kita lihat dulu divisibility test for 7, 11, dan 13 ya. Nah, perhatikan 7, 11, 13 ini kan sama dengan 1001 ya. Dan boleh kita tuliskan di sini 10 pangkat 3 itu berarti adalah 1000. Ini 1000 ya, 10 pangkat 3. Ini kongruen kan dengan min 1 mod 1001. Ya, coba balik lagi ke definisi modulo ya. Kalau A kongruen dengan B mod P misalnya. Maka A kurang B, P itu pembagi dari A kurang B, gitu ya. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan 7 kali 11 kali 13 ini tadi 1001, berarti 1000 ini kongruen dengan minus 1 mod 1001 berarti ya. Nah, boleh kita tuliskan ini AK kurang 1 sampai dengan A1 A0 basis 10. Ini sama dengan seperti yang tadi. Ini kita bisa tuliskan di sini. Ini kan 1001 ya. Kita boleh tuliskan di sini berarti menjadi A0 A1 tambah dengan 10 A1 ditambah dengan 100. Kita mulai dari belakang ini ya. Oke, ditambah dengan berarti kan nanti udah 100. Habis itu kan 1000 ya. 1000 A3 ditambah dengan 10.000 A4 karena kan 10 pangkat 4. 10 pangkat 3 A3 ditambah 10 pangkat 4 A4. Nah, boleh kita tuliskan bentuknya seperti ini. 1000 dikali A3 ditambah 10 A4 ditambah dengan 100 A5. Ya, sampai dengan 10.000 pangkat 2 sampai seterusnya. Berarti boleh kita tuliskan di sini tadi 1000 itu kongruen dengan min 1 kan? Oke, kita tuliskan ulang yang di depan ini berarti 100 A2 ditambah 10 A1 ditambah A0. Oke, 1000 ini tadi kongruen dengan min 1. Berarti gantikan aja dengan 1000 dengan min 1. Min 1 kali. Nah, berarti ini 100 A5 ditambah 10 A4 ditambah dengan A3. Oke, berarti kalau 10.000 pangkat 2, maka minus 1 pangkat 2 berarti jadi positif. Ya, jadi nanti kita mulai dari paling satuannya ya, dari paling ujung. Yang paling kecil, berarti positif, negatif, sampai seterusnya. Maka boleh kita tuliskan di sini. Jadi, A2, A1, A0, basis 10. Oke, ini jadi A2, A1, A0, basis 10. Kemudian dikurang dengan yang ini tadi. A5, A4, A3, basis 10. Sampai ditambah gitu ya. Ini adalah di modulo 1001. Oke, jadi yang kita lihat adalah dari sini untuk dia habis dibagi 7, 11, dan 13, maka kita lihat 33 bilangannya. Mulai dari satuan dulu yang paling ujung ya, satuan, puluhan, ratusan. Ya, satuan, puluhan, ratus itu yang akan kita lihat. Jadi lihat positif, negatif ya gitu ya. Oke, kita lihat dulu di contoh. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini ya.
yang ini tadi habis, jika ini tadi A2, A1, A0 dikurang A5, A4, A3 ditambah A8, A7, A6 itu habis dibagi 1001. Jadi jumlah-jumlahnya itu ya, itu berarti positif, negatif, positif, negatif. Berarti kita jumlahkan ya, tapi ada yang negatif seperti yang tadi di yang 11 ya. Oke, kita lihat dari sini contohnya dulu. 59.000 59.358. Oke, sorry saya ada yang terlewat. Saya jelaskan dulu di sini. Kalau misalnya 100 A2 tambah dengan 10 A1 tambah dengan A0. Ini kan tadi kalau misalnya saya buatkan 313 ya. Oke, misalnya saya buat 313. Berarti ini adalah 3 kali 10 pangkat 2 ditambah dengan 1 kali 10 pangkat 1 ditambah dengan 3 kali 10 pangkat 0. Nah, yang ini saya dari sini, dari persamaan yang di sini, saya ubah lagi dia berarti dari sini ke sini. Gitu ya. Kalau tadi yang ini berarti dari kiri ke kanan. Kalau sudah ada persamaan ini, maka bisa kita tuliskan bentuk seperti ini ya. Oke, supaya tidak ada yang miss. Oke, kita lihat dulu ke contohnya. 59.358.208. Apakah ini habis dibagi 7, 13, dan 11? Oke, kita akan lihat. Berarti kita tadi sudah kita klasifikasikan ya, 33 berarti tadi ya. Berarti 208 positif, 358 negatif. Berarti ini 59, 059 ya. Oke, itu adalah positif ya. Jadi kita tuliskan 208 dikurang 358 ditambah 59 itu berarti sama dengan minus 91. Minus 91 ini habis dibagi 7 enggak? Ya, habis dibagi 7 ya. Habis dibagi 13 enggak? Ya. Tapi habis dibagi 11 enggak? Enggak. Ya, jadi boleh kita tuliskan bilangan itu adalah habis dibagi 7 dan 13 tapi tidak habis dibagi 11. Oke. Nah, kita lanjut lagi beberapa kongruensi khusus. Kita akan lihat di sini adalah teorema Wilson ya. Teorema Wilson isinya adalah seperti ini. Jika P adalah bilangan prima, maka P kurang 1 faktorial kongruen dengan min 1 mod P. Oke, P kurang 1 faktorial kongruen dengan min 1 mod P. Nah, kita akan lihat buktinya. Kalau P sama dengan 2, jelas ya. P kurang 1 faktorial berarti adalah 1 faktorial berarti ya. 2 kurang 1 faktorial berarti 1 faktorial. Itu kan kongruen dengan min 1 mod 2 ya. Maka teorema ini benar untuk P sama dengan 2. Sorry, ini ditambahkan aja. Ini berarti adalah kongruen dengan, bukan sama dengan ya, tapi ini adalah kongruen. Oke. Nah, kita akan lihat untuk P-nya lebih besar dari 2. Nah, kalau misalnya ada bilang untuk P lebih besar dari 2 berarti ya, kalau misalnya ada bilang bulat A itu adalah antara 1 sampai dengan P kurang 1 berarti ya. Oke, nah pasti ada inverse-nya. Inverse-nya itu sebutlah dilambangkan dengan A inverse. Nah, A inverse itu juga pasti adalah di antara 1 sampai dengan P kurang 1. Jadi kalau misalnya kita bicara di modulo 7, oke, di modulo 7, misalnya berarti di modulo 7 sisanya kan antara 0 sampai 6 dong ya. Atau sisanya berarti antara 1 dengan sampai dengan 6 ya. Oke. Di modulo 7. Artinya 1 itu pasti 1 itu kan inverse-nya itu kan 1 ya. P kurang 1 itu juga 6 itu inverse-nya pasti adalah 6. Nah, contoh misalnya 2 kongruen dengan, misalnya kita bicara di modulo 7. 3 itu kan kongruen dengan 5 ya. 3 itu inverse-nya kan sama dengan 5 ya kalau di modulo 7. Nah, sama 5 itu juga inverse-nya adalah 3 kalau di modulo 7 ya. Jadi kalau misalnya 4 inverse-nya adalah 2. 2 juga inverse-nya adalah 4. Nah, 3 juga seperti itu.
Tapi kalau misalnya kita bicara 6, berarti 6 itu inverse-nya adalah 6 dan 1 itu juga adalah inverse-nya adalah 1. Jadi boleh kita tuliskan di sini A inverse itu berarti antara lebih dari 1 sampai dengan P kurang 1. Ya, di mana A inverse itu sama dengan identitas kan, itu sama dengan 1 di mod P. Nah, jadi bisa kita kelompokkan di sini bahwa ada dari mulai 2 sampai dengan P kurang 2 itu dapat kita kelompokkan pasangan inverse-nya. Di mana hasil kali setiap pasangan inverse itu pasti kongruen ke 1 modulo P. Yang di sini ya, A kali A inverse itu kongruen dengan 1 mod P. Oke, di video sebelumnya saya sudah jelaskan untuk mencari inverse ya. Kalau misalnya kita buatkan 3 mod 7, inverse-nya itu kan sama dengan 5 ya. Inverse-nya 5. Nah, sama 5 juga inverse-nya adalah 3 di mod 7. Oke. Nah, kalau misalnya kita cari 3 inverse-nya adalah 5 di mod 7 ya. Kalau misalnya kita buatkan 4 mod 7 di modulo 7, inverse-nya berarti adalah inverse dari 4 itu adalah nanti kalau dicari ya, hasilnya adalah 2 mod 7. Oke, nanti penjelasan ini bisa dilihat di video sebelumnya ya. Maka 2 inverse-nya juga adalah 4. Oke, nah hasil perkaliannya 4 dikali 2, kalau di modulo 7, itu adalah sama dengan 1 pasti. Identitas itu ya, pasti sama dengan 1 di mod 7. Nah, berarti boleh kita tuliskan di sini, ini kita bisa kelompokkan ya, dari 2 sampai dengan P kurang 2 itu bisa kita kelompokkan pasangan inverse-nya. Di mana hasil kajiannya adalah tadi sama dengan 1. Jadi kita peroleh nanti adalah 2 kali 3 sampai dengan kali P kurang 3 kali dengan P kurang 2. Itu kongruen dengan 1 mod P. Ya, karena hasil kali perkalian pasangan inverse tadi itu sama dengan 1 ya. Nah, jadi kalau kita ini sudah kita peroleh. Kita kalikan nanti hasilnya kedua ruas ini kali dengan 1 kali dengan P kurang 1, maka boleh kita dapatkan hasilnya adalah P kurang 1 ya. P kurang 1, P kurang 2, P kurang 3, sampai dengan nanti 2 kali dengan 1 gitu ya. Maka boleh kita tuliskan adalah P kurang 1 faktorial. Karena tadi kita kedua ruas ini kita kalikan dengan P kurang 1 ya. 1 dan P kurang 1. Nah, yang ini tadi, P kurang 1 faktorial ini, 1 dikali yang ini, 1 kali 2 kali 3 kali ini. Ini kan tadi hasilnya adalah 1 kan, karena perkalian dari si pasangan inverse itu, pasangan-pasangan inverse-nya itu adalah sama dengan 1. Oke, tadi adalah ruas kanannya juga kita kalikan dengan 1. Ruas kiri kan tadi kali dengan P kurang 1 ya. Yang ini juga kali dengan P kurang 1. Maka nanti dapat hasilnya, ini kan 1 ya. Jadi 1 kurang, berarti artinya P kurang 1 faktorial, yang ini semua tadi, ini kan kita bisa tuliskan dalam P kurang 1 faktorial ya. Berarti sama dengan, ini kongruen dengan minus 1. Jadi P kurang 1 kali P kurang 1 faktorial ini sama dengan, P kurang 1 ini kongruen dengan, sama dengan P kurang 1 faktorial ya, kongruen ya. Ini kongruen dengan min 1 mod P. Maka terbuktilah teorema Wilson yang di atas tersebut ya. Kita buatkan dulu contohnya. Contoh, misalnya P itu adalah 7, maka 7 kurang 1 faktorial itu sama dengan 6 faktorial ya. Ini kan sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Jadi kita bisa tuliskan inverse dari 2 kan tadi adalah 4 ya. Dan inverse dari 3 itu adalah 5. Sama ya, atau 2 kali, bisa kita tuliskan 2 kali 4 kongruen dengan 1 mod 7, 3 kongruen dengan 5, 3 kali 5 kongruen dengan 1, 2 kali 4 kongruen dengan 1 mod 7 ya. Nah, 3 kali 5 kongruen dengan 1 mod 7. Artinya di sini ini 6 faktorial ini bisa kita tuliskan adalah perkalian 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 tadi ya. Si 2 kali 4 ini kita buatkan berarti ini adalah 1 kan. 3 dengan 5 juga adalah 1. Maka sisanya adalah 1 kali 6. Ya, 1 kali 6. Berarti 6 itu kongruen dengan min 1 mod 7. Ya, gitu ya. Nah, kita lihat lagi teorema yang berikutnya. Ini jika N adalah bilangan bulat positif dengan N lebih besar sama dengan 2, sedemikian hingga N kurang 1 faktorial, ini kongruen dengan min 1 mod M. Maka, tadi ini kita buktikan di atas, maka N itu adalah bilangan
prima. Jadi uniknya adalah si teorema Wilson ini dari kiri ke kanan sudah dibuktikan ya. Dan sekarang berlaku juga dari kanan ke kiri ya. Jadi kalau misalnya begini, kalau P sama yang Q sama yang P, ini berlaku di sini ya. Jadi kalau di sini, kalau P bilangan prima, maka berlakulah si faktorial ini ya, kongruen dengan min 1. Tapi kalau misalnya ini, maka N itu adalah bilangan prima. Oke, kita lihat dulu pembuktiannya. Nah, kita asumsikan bahwa N itu adalah bilangan komposit. Nah, pembuktian ini kita gunakan dengan kontradiksi ya. Kalau bilangan komposit adalah berarti bilangan selain bilangan prima ya. Oke, selain bilangan prima. Nah, dan di sini tadi N kurang 1 faktorial itu kan kongruen dengan 1 mod M ya. Tadi kita sudah buktikan di atas ya. N kurang 1 faktorial kongruen dengan min 1 mod N. Oke. Nah, karena N adalah bilangan komposit, maka pasti kita bisa tuliskan N itu adalah sama kayak perkalian suatu bilangan ya, A kali B, di mana A itu adalah lebih besar dari 1 sampai N, dan B juga lebih besar dari 1 sampai N, tapi kurang dari N ya. Nah, karena A kurang dari N, dan di sini berarti A itu kan pembagi dari si N kurang 1 faktorial. Ya, karena A itu kan satu dari bilangan N kurang 1 faktorial ini kan, coba si N ini kan sama dengan A kali B. Oke, maka si A itu berarti adalah pasti salah satu dari bilangan N kurang 1 faktorial. Yang sama-sama kalau dikalikan nanti bisa ke dalam bentuk N kurang 1 faktorial. Oke, kalau misalnya saya buatkan misalnya 6 itu sama dengan 3 kali 2. Jadi pasti 5 faktorial itu kan pasti ada nanti si salah satu, misalnya si A-nya adalah 3 atau 2 ya. 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya maksudnya ya. Jadi si A itu pasti salah satu dari bilangan N kurang 1 faktorial. Ya. Nah, berarti dari sini, karena N kurang 1 faktorial, tadi di atas sudah dibuktikan ini adalah kongruen dengan min 1 mod M. Ini menunjukkan bahwa N itu adalah pembagi dari N kurang 1 faktorial. Ini tinggal berdasarkan definisi itu ya. Pindahkan. Berarti inilah N itu pembagi dari definisi modulo ya. Maka N itu pembagi dari N kurang 1 faktorial ditambah dengan 1. Oke, artinya si N itu kan pembagi dari si N kurang 1 faktorial tambah 1. Maka si A itu juga pasti pembagi dari si N kurang 1 faktorial ditambah dengan 1. Oke, karena A itu pembagi dari N kurang 1 faktorial dan A pembagi dari N kurang 1 faktorial tambah 1, maka bisa kita simpulkan si A itu juga pembagi dari N kurang 1 faktorial tambah 1, terus kita kurangi. Ya karena sama-sama pembagi kan. Maka kita kurangi dengan si N kurang 1 faktorial, itu pasti kongruen dengan 1. Oke. Nah, ini berarti si A itu berarti kan pembagi dari si 1 ya. Sorry, tadi adalah sama 1. Sini N kurang 1 faktorial tambah 1 dikurang dengan N kurang 1 faktorial, ini kan habis ya. Maka ini A pembagi dari 1. Nah, ini kontradiksi. Ini kontradiksi ya. Karena A itu tadi adalah lebih besar dari 1. Ya. Kenapa? Karena si A itu, si N itu, si N itu tadi lebih besar sama dengan 2. Oke. Jadi terbukti ya. Tadi di sini kita buatkan A itu pembagi dari 1, tapi A itu kan tadi adalah antara 1 dengan N. Berarti A lebih besar dari 1 ya. A pembagi dari 1, tapi A ini kontradiksi ya, kontradiksi dengan A lebih besar dari 1. Oke, sehingga bisa kita buatkan ini terbukti ya. Oke, kita buatkan contohnya. 6 kurang 1 faktorial itu sama dengan 5 faktorial ya. Ini kalau kita hitung 120, itu kalau di modulo 6 itu sama dengan 0. Jadi bisa kita buatkan di sini teorema itu memverifikasi bahwa 6 itu bukan bilangan prima. Si N-nya itu berarti bukan bilangan prima. Oke, demikian ya. Demikian penjelasan saya tentang
aplikasi kongruensi ini ya di dalam tes keterbagian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Thank you.